Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu cuaca, subtema kedua, perubahan cuaca, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi pada hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Nah, lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selesai. Nah, makna lagu Berkibarlah Benderaku ini membahas tentang patriotisme dan rasa bangga terhadap Sang Saka Merah Putih. Lagu ini juga mengajarkan solidaritas dan kebersamaan untuk turut membela tanah air, membela Merah Putih, membela bangsa Indonesia agar tetap jaya. Selanjutnya, muatan pembelajaran ketiga ini yaitu yang pertama ada matematika, membandingkan dua nilai pecahan. Dan yang kedua, bahasa Indonesia, menggali informasi pengaruh perubahan cuaca. Dan yang ketiga, SBDP, mengidentifikasi gerakan dalam tari. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membandingkan dua nilai pecahan. Dan yang kedua, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Dan yang ketiga, siswa dapat menemukan informasi terkait pengaruh perubahan cuaca. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi gerakan cepat dan lambat dalam tari. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan gerak cepat dan lambat dalam tari. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini, hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Setelah sampai di rumah Siti, Dayu bertanya, "Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide?" Kemudian Beni menjawab, "Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan?" "Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan," kata Udin. "Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti," kata Lani. "Iya, Siti yang bertugas menjelaskan," jawab Edo. "Yuk kita mulai belajar," kata Dayu. Selanjutnya, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu,
Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, sekarang coba anak-anak bandingkan potongan kue manakah yang lebih besar dan potongan kue manakah yang lebih kecil? Iya, benar sekali. Potongan kue coklat lebih besar daripada potongan kue vanila. Perhatikan tanda baca untuk yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada perbandingan. Jadi dapat ditulis bilangan 1/2 lebih besar daripada 1/3. Selanjutnya, Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya sekarang sudah menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, sekarang coba bandingkan. Potongan kue manakah yang lebih besar dan potongan kue manakah yang lebih kecil? Ya, benar sekali. Potongan kue coklat lebih kecil daripada potongan kue vanila. Maka dapat ditulis bilangan 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Kemudian coba anak-anak bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Potongan kue manakah yang lebih besar dan potongan kue manakah yang lebih kecil? Ya, benar sekali. Potongan kue coklat lebih kecil daripada potongan kue vanila. Maka dapat ditulis bilangan 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Selanjutnya, coba anak-anak bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Potongan kue manakah yang lebih besar? Dan potongan kue manakah yang lebih kecil? Ya, benar sekali. Potongan kue coklat lebih kecil daripada potongan kue vanila. Maka dapat ditulis bilangan 3/4 lebih kecil daripada 3/3. Dan yang terakhir, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila yang sudah dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Potongan manakah yang lebih besar dan potongan manakah yang lebih kecil? Ya, benar sekali. Potongan 1/3 lebih besar daripada potongan 1/6. Maka dapat ditulis bilangan 1/3 lebih besar daripada 1/6. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut ini. Di sini ada potongan kue coklat 1/2 bagian. Kemudian ada potongan kue vanila 1/3 bagian. Dan ada potongan kue coklat lagi 1/4 bagian. Dan yang terakhir ada potongan kue vanila 1/6 bagian. Nah, perlu diingat bahwa lambang bilangan pecahan yang memiliki pembilangnya sama, namun bilangan penyebutnya berbeda-beda, maka semakin kecil angka penyebutnya, semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Nah, inilah cara menentukan perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Selanjutnya, Ibu akan membacakan artikel berita yang berjudul Dampak Perubahan Cuaca. Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh menjadi mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada saat cuaca ekstrim antara lain, yang pertama, flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Dan yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Dan yang ketiga, sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Dan yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Dan yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker.
khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Nah, pada artikel yang sudah dibacakan tadi ternyata Ibu menemukan kata khusus atau istilah khusus. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau. Hijau adalah kata khusus dari warna. Kemudian, istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Selanjutnya, mari kita temukan kata khusus atau istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca yang sudah Ibu bacakan tadi. Kata yang pertama yang kita dapatkan yaitu kata cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya, pada siang hari udara terasa sangat panas dan pada malam hari hujan sangat deras dan udara terasa sangat dingin. Kemudian kata yang kedua yaitu flu. Flu adalah penyakit menular pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza atau pilek. Kata yang ketiga yaitu mimisan. Mimisan adalah keluar darah dari hidung karena sakit kepala, jatuh, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sesak napas. Sesak napas yaitu kondisi kesehatan di mana seseorang mengalami kesulitan bernapas. Dan yang kelima, kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh adalah kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih ringan dan mudah. Kemudian ada kata masker. Masker adalah alat untuk menutup muka, topeng, atau kain penutup mulut dan hidung. Nah, itulah kata khusus atau istilah khusus yang kita dapatkan dari artikel tentang dampak perubahan cuaca. Selanjutnya, Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah semakin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji bertemu kembali esok hari di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan tarian burung kutilang yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya? Nah, sekarang kita akan mempraktikkan kembali tari burung kutilang ini dengan diiringi lagu burung kutilang. Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. Gerakan yang pertama, gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan, sesuai irama lagu. Nah, gerak yang pertama ini adalah gerak lambat. Jadi, gerakan ini sesuai bait pertama pada teks lagu Burung Kutilang. Dan yang kedua yaitu gerakan menganggukkan kepala. Gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu Burung Kutilang dan gerakan ini dilakukan dengan gerak cepat. Gerakan ketiga yaitu kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Gerakan ini sesuai bait ketiga pada teks lagu Burung Kutilang. Gerakan ini dilakukan dengan gerakan cepat. Dan yang keempat, gerakan kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Nah, gerakan ini sesuai bait keempat pada teks lagu Burung Kutilang. Gerakan ini dilakukan dengan gerak cepat. Nah, itulah tadi gerakan tarian meniru burung kutilang. Pada saat menari burung kutilang, terdapat gerakan cepat dan gerakan lambat. Cepat dan lambat gerakan yang dilakukan saat menari disebut dengan tempo. Tempo adalah cepat atau lambat gerakan yang dilakukan saat menari. Tempo dalam gerakan tari berfungsi untuk membuat gerakan tarian menjadi dinamis dan enak untuk dinikmati. Dengan tempo yang tepat, gerakan tari akan selaras dan indah. Nah, itulah penjelasan Ibu pada materi hari ini. Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu, yang pertama, untuk perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama, jika pecahan yang penyebutnya berbeda dan pembilangnya sama, cukup dengan membandingkan penyebutnya saja.
Semakin kecil angka penyebutnya, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Dan yang kedua, kata khusus adalah bagian dari kata umum yang memiliki makna terbatas. Contoh kata umum yaitu kendaraan, dan kata khususnya yaitu mobil, motor, bus, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Sedangkan istilah khusus adalah istilah yang pemakaiannya atau maknanya terbatas pada bidang tertentu. Dan yang terakhir, dalam sebuah tarian terdapat gerak cepat dan gerak lambat. Gerak cepat dan gerak lambat ini disebut tempo. Tempo berfungsi untuk membuat tarian menjadi dinamis dan enak untuk dinikmati. Dengan tempo yang tepat, gerakan tari akan selaras dan indah. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, lakukan perbandingan nilai pecahan dengan memberikan tanda lebih kecil dari atau lebih besar dari. Nomor 2, temukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Dan nomor 3, berilah keterangan gerak cepat atau gerak lambat pada tari di bawah ini. Mintalah bantuan orang tua jika anak-anak mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Ucapkanlah kata tolong jika membutuhkan bantuan dan ucapkan pula kata terima kasih jika anak-anak sudah mendapatkan bantuan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.